Baik, anak-anak hari ini materinya adalah apa itu yang disebut dengan pendidikan karakter. Sedikit nanti akan Ayah tampilkan tentang sekolah kita itu sekolah yang seperti apa gitu ya. Terus kebiasaan yang kita lakukan, kebiasaan yang seperti apa. Sebelumnya akan saya tampilkan dulu video new normalnya SMP Negeri 1 Cipuring. Ini video. Itu yang normalnya SMP 1 Cipuring. Gitu bukannya. Kan belum materi sekarang. Terus aja kesehatan kita boleh ya nggak jadi kan pas ya. Oke, ada kekeliruan. Kita mulai saja. Ya, saya singkat-singkat karena kemarin sudah disampaikan oleh beberapa penyaji bahwa SMP 1 Cipuring Ibaratnya tak jadi senang. Oh, tapi ada juga ya. Aku malah kiri kanannya. Nah, di sini ada logo-logo anak-anak. Yang pertama adalah logo sahabat keluarga. Sahabat keluarga itu menunjukkan bahwa SMP 1 Cipuring adalah sekolah bindikel, sekolah binaan pendidikan keluarga. Sekolah binaan pendidikan keluarga sebetulnya adalah miliknya PAUD. Tapi sekolah kita menjadi sekolah yang ditunjuk secara langsung sebagai sekolah pendidikan keluarga. Otomatis selalu bersahabat dengan anak-anak, selalu menganggap anak-anak itu sebagai anak kami sendiri, dan itulah nanti yang akan kami lakukan setiap harinya. Terus yang kedua adalah itu ada gotong royong, religius, integritas, mandiri, nasionalis. Nah itu adalah PPK, pendidikan karakter. Yang di sebelah kanan ada Adiwiyata. Adiwiyata kita sudah siap untuk Adiwiyata nasional. Makanya di dalam kelas nanti ada gambarnya gelas kelas. Gelas kelas itu untuk apa? Nah, untuk gelasnya anak-anak masing-masing. Jadi tidak ada sampah plastik yang ada di sekolah kita. Nah, kalau kemarin sudah dikenalkan lingkungannya lah, inilah sekarang gambarannya. Yang ini logo Garuda itu adalah papan nama sekolah. Terus ada gapura, ada pos satpam, ada resepsionis, ada ruang tata usaha, ada ruang kepala sekolah, ada aula, ada musola, ada tampak depan.
ini adalah fasilitas-fasilitas untuk sarana olahraga anak-anak. Kita punya kelapa sawit, satu halaman full, kurang lebih ada 34 kelapa sawit. Nah, itu yang nanti bisa digunakan anak-anak sebagai perpustakaan outdoor. Anak-anak bisa belajar di situ, memanfaatkannya. Nah, yang ada di sekolah kita, nah, ada moto lain selain sekolah kita adalah sekolahnya sang juara. Motonya apa? Lakukan apapun asal jujur, karena jujur itu hebat. Disinilah karakter yang paling utama adalah jujur. Kita ada kantinnya juga kantin kejujuran. Anak-anak ambil berapa ya bayarnya berapa, nanti seperti itu. Tidak ada yang ngambil 3 bayar 1 atau ngambil 3 terus lari. Nah, itu tidak diajarkan di sekolah kita. Pembiasaan yang pertama adalah senyum. Membiasakan tersenyum. Tapi jangan senyum sendiri, bahaya. Senyum ketika bertemu dengan orang lain, lah itu bagus. Kalau senyum ketemu dengan kuda, senyum sendiri, disenyumi kuda, kalian bingung kan? Jadi senyumnya adalah senyum dengan niatan ibadah, ketemu dengan ayah bunda yang ada di sekolah, ketemu dengan siapapun yang ada di sekolah, senyum. Tapi ketika ketemu dengan yang tidak kelihatan, jangan senyum. Yang kedua adalah sapa. Sapa. Saling bertegur. Supaya tidak putus silaturahmi. Gitu ya. Ketemu gurunya Melayu. Nah, kebiasaan anak-anak kalau baru masuk ke SMP mesti, enek guruku SMP melayu delik, enek gurune lewat dijiarne, ndak disapa apa meneh dihampirne. Nah, besok setelah kegiatan ini selesai, sekolah akan datang ke rumah anak-anak masing-masing, menggali data yang ada di sekolah, yang ada di rumah anak-anak. Jadi ketika ada ayah bunda guru yang datang ke rumah masing-masing ya harus disapa dan dimasukkan ke rumah untuk disopotok mari mono tinggal Melayu. Yang berikutnya adalah salam. Salam itu mendoakan. Saling mendoakan kepada teman, kepada guru, kepada karyawan. Nah, itu yang dilakukan di sekolah kita. Yang berikutnya adalah salim. Berjabat tangan itu kalau tanpa tidak pandemi ya, tidak ada COVID-19, maka salimnya berjabat tangan. Kalau yang sekarang ketika ingin salim, apa yang kita lakukan? Tangan kita cukup telangkup. Ini ya, cukup begini. Nah, salimnya salim untuk saling melindungi. Bukan menghindari, tapi untuk saling melindungi. Melindungi dari apa? Supaya tidak ada penularan dari COVID-19. Sopan, membiasakan adat ketimuran. Nah, kemarin, karena baru dimasukkan grup, ternyata adat ketimurannya hilang. Tidak tahu anak-anak pakai adatnya siapa itu. Teriak-teriak. Ngomongnya juga Oke, lanjut. Ya, terus bicaranya di dalam grup juga kasar. Nah, itu harus mulai dihindari, dikurangi ya. Dikurangi dulu, kalau dibuang nanti kaget. Yang kaget siapa?
ayah ibumu yang di rumah. Loh, anak kok moro-moro sopan, kaget. Padahal tujuannya adalah supaya orang tuanya itu senang. Loh, kaget. Kok anakku sopan? Loh, kaget. Padahal sopan itu ada di 6S untuk pembiasaan di sekolah kita. Santun, menghargai pendapat orang lain. Anak koncone ngomong dibantah. Ada temannya menyampaikan sesuatu, meskipun itu salah harusnya dihargai dulu. Ketika salah ya dibenarkan bersama-sama. Diberitahu bagaimana caranya menjadi yang lebih baik. Dengan cara yang baik pula, orang digetak-getak. Kemarin muncul cangkeme, bacote, ya Allah, luar biasa. Ya, itu ya. Itu muncul itu tulisan dan itu terekam. Ingat anak-anak, di grupnya kelas 7 itu ada ayah bunda ya. Ada bapak ibu guru yang masuk di situ. Memang tidak saya buat jadi admin grup. Saya ingin tahu anak-anak bagaimana menanggapinya. Nah, ternyata ketika ada ayah bunda yang nyeletuk di dalam grup, tanggapannya anak-anak dingin, bahkan tidak hanya dingin, disiram es sampai kemerengsen. Kaget semua ya bunda. Ya Allah, anak-anakku kelas 7 kok luar biasa. Ya, nah, tapi saya yakin setelah nanti menerima materi ini, anak-anak akan mulai berubah sedikit demi sedikit. Bisa ya? Yang setuju, acungkan jempol. Yang setuju dengan apa yang 6S, silakan acungkan jempol. Alhamdulillah. Kita lanjut. Inilah gelas kelas. Gelas kelas barang. Nah, ini tujuannya mengajarkan jujur. Kalau bukan gelasnya, jangan dipakai. Ketika mau pinjam harus menyampaikan, diutarakan orang moro-moro digawe terus didelek. Ketika sudah pinjam ya harus dicuci sendiri. Jangan nanti seenaknya sendiri. Sudah pinjam dikembalikan tidak ngomong. Ya kalau kita mulutnya tidak ada kumannya lah. Kalau ada kumannya kan kasihan yang punya gelas. Ini adalah latihan kejujuran di SMP 1 Celuring. Nah, bawa tabler, bukan promosi ya. Nanti promosi, Pak Marli suruh beli tabler semuanya. Nah, ini adalah contoh yang baik. Ada tablernya. Jadi tidak bawa sampah plastik ke sekolah. Atau beli di luar dibawa masuk ke sekolah. Nah, itu yang tidak boleh. Sampah barokah, loh, ada sampah barokah. Ini ternyata setelah saya dekati mbaknya yang mau mengambil apa lah, ternyata di situ ada sampah plastik. Nah, sampah-sampah itu dianggap sampah barokah. Karena berkah berarti diambil terus ditempatkan di tempat yang layak. Nah, ini adalah salah satu dari Jumat karakter. Nanti akan kami jelaskan Jumat karakter di belakang. Gerakan membaca 1000 judul. Nyapo kae kok yo dong gawa buku dhewe kok duduk seenaknya, bukan seenaknya tapi mengambil lokasi yang enak menurut anak-anak. Yang enjoy. Kenapa 1000 judul? Karena siswa di SMP 1 Celuring itu ada 750-an. Kalau satu hari membaca 750, berarti kalau hari berikutnya sudah 1.500. Nah, itu nanti secara bergantian. Masing-masing kelas akan punya perpustakaan kelas. Itulah pembiasaan yang ada di SMP kita. Ada gerobak baca.
Gerobak baca nanti akan berkeliling ketika waktu istirahat. Anak-anak tidak perlu datang, tidak perlu harus lari-lari ke perpustakaan rame-rame sampai meludak. Nah, besok ada gerobak baca yang anak-anak bisa membaca ketika istirahat di luar kelas. Enggak, yang ini sudah jalan. Nah, ada di literasi lah, besok kalau kalian ke sini ya diajak jalan-jalan. Jalan-jalan tapi sambil belajar. Ada duta perpustakaan. Nah, kemarin duta perpustakaan belum disebutkan sepertinya. Ini bukan ekstra, tapi ini adalah anak-anak yang peduli dengan literasi. Masing-masing kelas nanti ada perwakilannya. Peduli dengan literasi. Saya teruskan saja. Nah, karena sekarang masih musim pandemik, cek lognya kita matikan dulu. Khawatir ada penularan lewat danger spot. Ya. Anak-anak yang raise hand jangan dioret-oret. Yang raise hand jangan dioret-oret ya. Kasihan yang fokus. Ini juga ada sopan santun. Lupa tadi 6S-nya. Ada wifi yang akan menunjang pembelajaran anak-anak. Kegiatan belajar mengajar. Kalau yang dulu di sekolahnya mungkin pernah praktek di luar lah seperti ini. Nah, yang kemarin disampaikan oleh Ayah Lukman tentang ekstrakurikuler. Ada yang terbang-terbang. Ekstrakurikuler di SMP 1 Celuren itu ada 22 ekstrakurikuler dan semuanya berjalan. Pembiasaan yang kita lakukan setiap hari sebelum jam 7. Membaca kitab suci agama masing-masing. Terus dilanjutkan untuk yang muslim membaca Asmaul Husna. Sholat duha, sholat zuhur berjamaah, istighosah, peringatan hari besar agama. Saya yakin kalau yang ini pasti ada di sekolah kalian masing-masing saat SD maupun MI. Nah, ini yang muslim ya baca kitabnya sendiri, yang non muslim juga membaca kitabnya sendiri. Sholat duha kita belajar berjamaah bareng-bareng. Berjamaah bareng-bareng ya. Nah, ini adalah salah satu aktivitas sholat duhur. Sholat duhur kita di kelapa sawit. Jadi bareng satu sekolah bersamaan. Istighosah yang dilaksanakan kelas 9 setiap hari Jumat pagi. Peringatan hari besar agama.